Kami di bidang kedokteran gigi anak tuh pendekatan perawatan untuk gigi dan mulut itu ada dengan farmakologis dan non farmakologis. Jadi kalau non farmakologis itu secara verbal, bahasa tubuh. Tapi kalau yang dengan farmakologis kita menggunakan obat-obatan. Pasiennya digunakan gas atau disuntikan obat atau misalnya dengan intraoral. Ya, dia akan lebih tenang, tidak terlalu berontak gitu. Atau kalau memang kasusnya banyak dan kita butuh waktu yang lebih singkat, itu kita dengan anestesi umum. Saya Profesor Dr. Eriska Rianti, saya dari Ilmu Kedokteran Gigi Anak, subspesialisnya adalah anak dan individu berkebutuhan khusus. Dan saya saat ini juga Ketua Program Studi Doktor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, mempunyai tugas-tugas lain di luar kegiatan aktivitas fakultas, baik itu di kolegium maupun pada pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi. Menurut saya menjadi seorang dokter, kemudian menjadi seorang dokter gigi itu merupakan satu tantangan yang luar biasa. Kita mengutamakan faktor-faktor membantu orang lain, kemudian juga faktor-faktor sosial, di mana hal itu lebih banyak diutamakan dalam kita memberikan pelayanan. Tantangan-tantangan lain menjadi seorang dokter gigi adalah kalau kita bisa membantu orang lain dari yang sakit, kemudian dia menjadi sembuh. Itu merupakan tantangan menurut saya yang nggak ada habisnya. Dan itu juga menjadi ladang amal buat kita untuk membantu orang lain, apalagi orang yang dalam keadaan sulit, kemudian atau dia sakit, kemudian dia bisa menjadi sembuh. Itu menurut saya merupakan satu kesempatan saya sebagai orang yang diberikan kepercayaan menjadi seorang dokter gigi dan kemudian menjadi seorang SPKGA untuk memberikan pelayanan. Itu sangat penting sekali. Jadi kita sebagai seorang spesialis kedokteran gigi anak memberikan pelayanan pada pasien-pasien yang berada pada usia adalah usia golden age. Gitu. Jadi golden period, golden age, yaitu kita memberikan banyak intervensi, di mana intervensi itu merupakan basis atau dasar anak-anak tersebut di kemudian hari. Kaitannya dengan tumbuh kembang anak-anak. Jadi kalau kita memberikan satu perlakuan terkait dengan pencegahan misalnya begitu, kemudian mengenai hal-hal yang baik kepada usia anak-anak terkait dengan perawatan gigi dan mulut, itu harapannya adalah sampai jangka waktu ke depan, bahkan mungkin sampai dia tua, itu akan bermanfaat. Nah, kesempatan itu mungkin saya sebagai ketua kolegium juga memberikan kesempatan kepada kita semua, tantangan tersebut kepada para dokter gigi untuk dapat memberikan pelayanan pada usia-usia golden period untuk anak-anak. Untuk saat ini pelayanan untuk kesehatan gigi dan mulut secara umum dan kemudian khususnya untuk bidang kedokteran gigi anak sudah sangat berkembang. Artinya yang pertama, teknik-teknik pelayanan yang bisa diberikan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk anak-anak. Kemudian kita dihadapkan dengan berbagai pilihan material kedokteran gigi yang memang friendly untuk anak-anak. Artinya friendly adalah kalau kita melakukan perawatan untuk anak-anak gak bisa dengan jangka waktu yang lama sekali, dia harus duduk di kursi gigi berjam-jam lama kita lakukan, itu sulit. Nah sekarang dengan aja perkembangan dari teknologi material kedokteran gigi, itu kita diberi kesempatan memberikan pelayanan dengan memilih bahan-bahan yang sesuai untuk ilmu kedokteran gigi anak. Nah terkait dengan bagaimana kira-kira untuk 10 tahun ke depan perkembangannya, saya sangat optimis dengan hal itu. Sangat-sangat optimis karena kita pada saat fase melakukan pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat strata 1, sarjana, kemudian profesi, kemudian pada PPDGS, itu kita menekankan bahwa kita harus berpikir tidak dalam jangka waktu sekarang, tetapi kita harus berpikir futuristik ke depan, jauh ke depan, apa yang bisa kita lakukan untuk kita dapat memperbaiki kualitas gigi dan mulut pada anak-anak di masa yang akan datang. Nah itu ternyata sangat memacu. Jadi institusi-institusi pendidikan sangat memacu para mahasiswanya untuk memberikan andil yang cukup besar. Riset-riset yang dilakukan terkait dengan
bagaimana kita yang melakukan perawatan sebaik mungkin kepada anak-anak. Kemudian pengembangan material, baik itu dari bahan alam ataupun dari material-material lainnya, pengembangan material yang sudah ada. Kemudian teknik-teknik pengajaran yang sangat dibantu dengan adanya alat-alat dan teknologi yang sangat baik, itu sangat-sangat membantu. Menurut saya, kita sekarang harus shifting. Ya, mungkin shifting ini sudah dilakukan sejak dulu, tetapi kita harus semakin mempunyai spirit yang sama. Para dokter gigi, kemudian para dokter gigi spesialis ini mempunyai spirit yang sama, bahwa kita harus mulai memberikan banyak perhatian kepada hal-hal yang sifatnya adalah preventif. Jadi yang kemarin kita banyak melakukan pelayanan untuk gigi dan mulut itu yang sifatnya adalah kuratif, oleh karena memang kurangnya pemahaman dari para pasien-pasien kita bahwa bagaimana dia harus memberikan pelayanan, itu harus kita geser kepada pencegahan. Pencegahan mulai dari kita memberikan instruksi di rumah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya mau menyikat gigi, misalnya begitu. Kemudian kontrol rutin ke dokter gigi, untuk anak-anak dianjurkan 3 bulan sekali. Ada keluhan, nggak ada keluhan, itu harus datang. Kemudian aplikasi bahan-bahan yang sifatnya adalah bahan-bahan untuk pencegahan, yang diaplikasikan langsung ke gigi ataupun yang diminum secara oral, misalnya begitu. Bahkan untuk ibu-ibu hamil yang masa prakonsepsi ataupun yang sudah memasuki masa konsepsi, itu kita bisa berikan pencegahan. Dan kemudian juga misalnya teknik-teknik lain seperti misalnya pemberian instruksi makan makanan yang banyak mengandung kalsium, fluor, dan lain-lain. Diharapkan dengan adanya Indonesia Bebas Karies tahun 2030 bisa kita raih. Selain tetap kita memberikan pelayanan yang optimal, karena tidak menutup kemungkinan kasus-kasus gigi dan mulut yang terjadi itu juga bervariasi. Sehingga mungkin sekarang kasus itu tidak muncul, tetapi mungkin di 3 tahun, 5 tahun mendatang ternyata ada kasus yang kita tidak dapatkan sekarang. Nah, itu juga tetap harus kita lakukan pelayanan. Karena targetnya kalau kita mempunyai pasien di usia anak-anak dengan giginya baik, kemudian dia periode pergantian gigi, pada saat gigi tetapnya tumbuh semua, kita panen gigi sehat. Kalau kita bicara mengenai karies pada gigi anak-anak, gak jarang kita melihat pada anak-anak yang gigi depannya, kalau orang di tempat saya nih daerah Jawa Barat dikatakan roges, gitu, yang udah hitam-hitam gitu. Nah, perkembangan karies tersebut memang dimulai sebenarnya dari sejak dini. Tanda awal karies mulai dari warna bercak putih, kemudian mulai kuning, lunak, kemudian kecoklatan sampai kehitaman gitu ya. Dan kemudian juga karies itu ada yang memang karies karena terlibat akibat terjadinya bakteri, ada juga yang tidak karena terjadinya bakteri. Nah, pergeseran munculnya karies pada usia anak-anak ini sebenarnya sekarang juga perlu kita waspadai dengan tanda-tanda awal seperti itu, karena sekarang banyak anak-anak yang minum minuman yang kita bisa beli, minum-minuman yang mungkin ada boba-bobanya, di mana itu banyak artificial sugar, yang kita kira artificial sugar itu tidak sejahat gula yang benar, tapi ternyata artificial sugar itu juga mengakibatkan karies bahkan penyakit lainnya. Pergeseran itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Mulai dari usia berapa karies itu muncul, gambaran klinisnya karies itu yang kadang-kadang tidak diwaspadai. Karena kalau di anak-anak itu karies cepat sekali berjalan ya, beda sama gigi dewasa. Kalau gigi anak-anak sekarang kita lihat baru titik kecil coklat, 1 bulan lagi udah jadi growong besar, udah jadi karies besar. Kalau di gigi dewasa mungkin jangka waktunya nggak sependek itu. Sangat penting menurut saya, karena anak kecil itu akan mempunyai role model yang baik kalau memang dia diberikan sesuatu ilmu yang baik untuknya. Anak kecil itu dia meskipun masih kecil, tapi dia sudah punya kemampuan untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Menurut dia, kalau kita mempunyai menjadi seorang dokter gigi, kemudian kita memberikan ilmu yang baik kepada anak-anak, terutama terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, itu akan menempel. Apalagi kita tahu fase-fase pertumbuhan anak. Anak yang sudah mulai masuk ke pendidikan sekolah, misalnya PAUD, kemudian TK, kemudian SD, itu akan nurut kalau dikasih tahu sama gurunya. Apalagi kalau misalnya ada dokter gigi yang datang,
periksa gigi dia, diajak sikat gigi bersama, itu akan nempel. Kata ibu guru saya, kata ibu dokter di sekolah, itu akan nempel. Padahal ibunya udah mengajarkan tiap hari, tapi kadang-kadang dia mempunyai pembanding, enggak, kata ibu guru nggak seperti itu gitu. Jadi makanya begitu penting menurut saya kita mengajarkan hal-hal yang baik terkait dengan kesehatan gigi dan mulut kepada anak-anak dengan berbagai metode, pendekatan usia, pendekatan metode, dan kemudian mungkin ada reward yang perlu kita berikan juga untuk anak-anak. Jadi mindset dia akan terbentuk dengan baik terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Saya punya pasien, mungkin ini yang saya paling berkesan karena mungkin pasien ini jauh tinggalnya juga kebetulan nggak di Bandung, dia tinggalnya adalah di Kalimantan Timur. Kebetulan ayahnya kerja di salah satu pertambangan minyak di lepas pantai di sana. Kemudian karena orang tua atau neneknya ada tinggal di Bandung, jadi kalau dia datang ke Bandung dia periksa. Itu pada saat kunjungan pertama, kunjungan kedua, lari-lari di tempat praktek saya, kejar-kejaran sampai luar, harus dikejar sama orang tuanya. Kemudian udah masuk ke ruang praktek, sembunyi di kolong meja gitu. Itu kunjungan ke satu. Kunjungan kedua, itu anak itu usianya adalah 4 tahun, perempuan. Harus kejar-kejaran. Terus kemudian kunjungan kedua masih kejar-kejaran. Kunjungan ketiga sudah mulai mau duduk di kursi, di pangku sama orang tuanya. Kemudian kunjungan keempat, kebetulan orang tuanya ambil cuti. Jadi cutinya agak lama di Bandung, itu udah mau duduk sendiri. Kunjungan kelima, udah baik, udah selesai perawatannya, kemudian kembali. Dan sekarang sampai anak itu sudah menjadi mahasiswa di ITB kuliahnya, setiap 6 bulan sekali masih kontrol ke saya. Dan itu saya berkesan sekali karena apa? Karena dia tidak mau dirawat oleh dokter gigi lain, karena dia merasakan bahwa dari dia kecil, dari dia nggak mau, yaitu tadi kejar-kejaran di kolong dan lain-lain, segala macam goleng-goleng di lantai. Itu dia merasakan, dia masih ingat fase itu, dan sekarang dia kuliah di ITB, dia sangat senang sekali dengan perawatan gigi, meskipun hanya dilihat, dicek, ya kontrol rutin 6 bulan sekali. Kalau ada karang gigi ya kita bersihkan karang gigi seperti itu. Nah itu yang merupakan satu yang berkesan. Jadi artinya kita membentuk pola tingkah laku seorang anak, mulai dari dia takut sampai dia menjadi orang yang berani, bahkan kalau kata bahasa nggak baiknya jadi nyandu mungkin ya. Jadi nyandu itu merupakan satu kepuasan. Yang pertama adalah saya membuat anak-anak itu meskipun dia kecil, masih kecil, itu menjadi sahabat saya. Atau saya menganggap bahwa saya adalah teman dari ayah atau ibunya. Kalau dia masih kecil, saya ngobrol, saya jongkok karena dia badannya masih kecil. Kalau saya ngomongnya seperti ini, dia akan takut. Sehingga kita ngobrol berhadapan-hadapan. Nah, itu salah satu yang membuat kita lebih dekat kepada anak-anak. Kemudian kita melakukan perawatan-perawatan pada anak-anak yang memang menjadi apa yang dikeluhkan. Kita hilangkan dulu itu keluhannya. Karena dengan kita hilangkan keluhan, dia akan merasa lebih nyaman. Dan kita minta untuk datang kembali, perawatan selanjutnya dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah. Gitu. Apalagi kalau pasien datang dengan keluhan sakit. Nah, rasa sakitnya dulu kita kurangi gitu. Bagaimana mengurangi rasa sakit? Bisa dengan rasa nyaman, dengan ngobrol, dikasih obat, dan lain sebagainya. Nanti kalau dia sudah nyaman, kita janjikan di kunjungan berikutnya, baru kita bisa meningkat ke perawatan yang lainnya, yang mungkin akan lebih sulit gitu. Dan kemudian saya tidak memaksakan, harus seperti ini, harus seperti itu. Dan kemudian juga tidak melarang kesukaannya. Jadi anak-anak kan senangnya permen coklat. Boleh nggak gitu? Boleh, karena memang permen coklat diciptakan buat anak-anak gitu ya. Tetapi sesudahnya harus gosok gigi. Jadi artinya tidak saya stop kebiasaan yang mereka sukai gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah saya selalu mengatakan bahwa ibu dokter bukan mau menyakiti, tetapi ibu dokter mau membantu menyembuhkan yang dirasain gak enak sama adik, apa kakak, atau AA, atau teteh misalnya gitu, giginya yang gak enak mau disembuhkan. Nah, dengan apa yang saya sampaikan seperti itu, pendekatan-pendekatan yang saya sampaikan, anak-anak muncul rasa percaya dirinya. Bukan datang itu mau disuntik, mau dipukul, atau giginya mau diketuk-ketuk misalnya begitu. Bukan mau seperti itu, tapi gigi saya mau diperbaiki, mau disembuhkan oleh ibu dokter.
Kalau kami di bidang kedokteran gigi anak tuh pendekatan perawatan untuk gigi dan mulut itu ada dengan farmakologis dan non farmakologis. Jadi kalau non farmakologis itu secara verbal, bahasa tubuh, teknik perawatan dimulai dari yang ringan kemudian ke yang lebih berat seperti itu. Tapi kalau yang dengan farmakologis kita menggunakan obat-obatan. Pasiennya digunakan gas meskipun dia masih bangun, tapi dia dihirupkan gas sehingga dia lebih tenang, atau disuntikan obat secara intravena, dia tidur sebentar, kemudian kita lakukan perawatan. Atau misalnya dengan intraoral yang diminum obatnya, dia akan lebih tenang, tidak terlalu berontak gitu. Atau kalau memang kasusnya banyak dan kita butuh waktu yang lebih singkat, pasiennya juga biasanya yaitu pasien dari luar kota harus cepat dilakukan perawatan karena dia harus kembali lagi, itu kita dengan anestesi umum. Satu kali kunjungan semua rongga mulutnya kita perbaiki yang memang butuh perawatan. Dan tindakan-tindakan pencegahan kita lakukan juga supaya munculnya karies di kemudian hari itu dapat kita tekan. Menurut saya itu nggak ada yang mana yang lebih penting, mana yang kurang penting kalau menurut saya ya. Jadi semuanya harus berjalan secara paralel karena saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian punya anak-anak juga harus saya urus, kemudian saya sebagai ketua kolegium itu juga harus saya urus, sebagai ketua program studi juga harus saya urus, dosen juga harus saya urus, dan panitia nasional uji kompetensi mahasiswa profesi juga harus saya urus. Saya berusaha untuk mengatur sedemikian rupa bagaimana saya melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan membuat jadwal secara ketat. Artinya pada tanggal sekian, jam sekian, dan lain sebagainya, mana yang harus saya kerjakan. Dan kemudian juga karena posisi tersebut adalah amanah yang harus saya jalankan, di mana amanah itu menurut saya sangat besar tanggung jawabnya di kemudian hari, di akhirat nanti yang harus saya bertanggung jawabkan, sehingga saya harus melaksanakannya dengan baik. Saya juga selalu mendapat support dari support sistem saya yang di sekitar, baik di lingkungan FKG Unpad, di lingkungan kolegium, kemudian di lingkungan panitia nasional saya, kemudian juga di lingkungan dimanapun saya berada, semua merupakan support sistem saya yang sangat baik. Itu merupakan kunci menurut saya bisa melaksanakan itu semua. Sebenarnya paling suka tuh jalan-jalan baik itu di dalam kota maupun keluar kota gitu. Jadi kalau saya misalnya diberi tugas gitu ya, ada tugas harus rapat di luar kota dan lain itu, sebenarnya saya senang karena itu juga menjadi saat saya untuk healing gitu ya, untuk keluar, kemudian saya harus menyelesaikan tugas rapat, kemudian kembali lagi. Saya sebenarnya suka masak, cuma sekarang itu belum tersalurkan 100%. Jadi masak itu cuma kalau ada waktu kosong, nah baru saya masak. Tapi nggak menjadi sesuatu yang rutin setiap hari saya harus masak gitu, karena terus terang sekarang masih belum keburu waktunya gitu. Tapi kalau saya punya waktu, saya biasanya seneng mencoba, ini ada apa nih, sesuatu yang penasaran, kayaknya pernah makan di sana enak gitu. Kemudian dicari resepnya, kemudian dicoba gitu. Itu sebenarnya saya suka.